Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai market update hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Buat teman-teman kalau memang merasa video saya atau konten-konten yang ada di Republik Investor, baik itu di Instagram, di YouTube, di website itu bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi tahu, karena akan ada setiap harinya postingan-postingan update-update mengenai kondisi market ataupun mengenai pola atau cara investasi itu seperti apa ke depannya. Yang makanya buat teman-teman tolong bantu di YouTube channel di subscribe dan di Instagram bantu untuk di follow juga gitu. Oke, jadi pembahasan yang pertama mengenai kondisi market globalnya dulu ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kondisi dari bursa Amerikanya itu seperti apa, hari Jumat kemarin itu Dow Jones, Nasdaq, S&P ditutup rata mengalami koreksi gitu loh. Nah, kalau misalnya Dow Jones koreksi 0,68%, indeks S&P 0,62, Nasdaq Composite-nya turun 0,94. Nah, kalau misalnya teman-teman update kenapa sih bisa turun, karena memang ada ketegangan politik juga di sana. Ketegangan politik ya seperti biasa kembali lagi antara Amerika Serikat dan Cina gitu loh. Karena bisa dibilang Amerika memberi waktu yang pendek bagi Cina untuk menutup konsultan di Houston sebagai balasan Cina menutup konsulat Amerika Serikat di Chengdu gitu. Jadi bisa dibilang ya ketegangan politik mereka bisa dibilang kadang baikan, kadang berantem gitu loh. Jadi ya ini yang membuat market global kadang merespon ya ketika baikan merespon positif, ketika misalnya dia lagi marahan merespon negatif. Nah, selain itu juga ternyata ada rilis angka pengangguran di Amerika Serikat itu ternyata melonjak sangat tajam kenaikannya, itu 1,4 juta pekerja itu mengundurkan diri di tempat bekerjanya dia. Jadi bisa dibilang angka pengangguran di Amerika Serikat itu meningkat. Jadi sehingga data tersebut direspon negatif oleh kalangan investor yang ada di Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang bagaimana bursa Asia atau bursa kita, indeks harga saham gabungan di Senin hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman cermati untuk indeks kita, para investor Indonesia yang masih menunggu rilis data GDP yang kemungkinan akan rilis pada 5 Agustus 2020. Jadi bisa dibilang pekan depan akan dirilis data GDP kita. Nah, ekspektasi atau bisa dibilang konsensus para analis di kuartal kedua ekonomi Indonesia diprediksi menurun mengalami pelemahan. Nah, banyak yang bilang, ada yang bilang akan minus 3%, 4%, bahkan ada yang bilang minus sampai 6%. Nah, ini menjadi suatu katalis bisa dibilang kalau misalnya memang itu di atas ekspektasi minusnya, katakanlah minusnya 8% atau 9%. Nah, ini bisa dibilang negatif banget gitu loh untuk kita sebagai investor. Nah, kalau misalnya memang katakanlah ekspektasinya 5%, tapi aktualnya minusnya hanya 2% atau minusnya 1%, itu bisa dibilang masih jauh lebih baik dibandingkan dengan konsensusnya secara aktualnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu katalis positifnya untuk bergerak indeks kita. Apalagi kalau misalnya pemerintah kita mengeluarkan stimulus ekonomi yang diharapkan di kuartal ketiga udah mulai recovery dan di kuartal keempat udah mulai ada pertumbuhan untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga baca berita, sangat menarik sih, karena bisa dibilang Bank Dunia dan IMF bilang bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara perekonomian 5 terbesar di
tahun 2024 ya. Saya sih berharap prediksi tersebut benar kalau memang dikelola dengan cara ekonomi yang baik. Saya sih berharap akan seperti itu, pelaku-pelaku ekonomi kita akan melakukan hal di track yang benar sehingga kita sebagai investor pun merasakan manfaatnya di sana, dan untuk melakukan tradingnya atau melakukan investasinya dilancarkan atau mendapatkan capital gain di situ. Nah, terus bagaimana untuk pergerakan indeks hari ini? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat posisi indeks pada Jumat kemarin, bisa dibilang indeks kita kan mengalami koreksi ya, bisa dibilang mengalami koreksi yang lumayan karena turun 1,21% ke 5.082. Nah, ada area bisa dibilang supportnya karena di area moving average 20 teman-teman bisa cek secara teknikalnya. Jadi itu ada di posisi 5.035 untuk indeks harga saham gabungan. Jadi menurut saya hari ini indeks harga saham gabungan akan menguji support moving average 20-nya di level 5.035. Pergerakan indeks harga saham gabungan akan bergerak di range area 5.000 sampai 5.100 untuk hari ini di hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Nah, terus saham-saham apa aja yang menarik untuk diperhatikan? Nah, kalau misalnya memang teman-teman perhatikan dengan kondisi market kemungkinan akan koreksi, bisa dibilang saham-saham yang akan menarik itu kebalikannya atau saham yang defensif, saham-saham yang defensif. Nah, saham-saham yang menarik diantaranya adalah MDKA. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa masukin ke list teman-teman, MDKA itu menarik untuk dimasukin list ke teman-teman karena kenapa MDKA? Karena kebetulan dia juga masuk saham LQ45 di periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Nah, yang masuk LQ45 itu siapa aja? Yang masuk LQ45 itu MDKA, Mika, sama SMRA. Nah, yang keluar itu BRPT, LPPF, sama Waskita yang dikeluar dari LQ45 di periode Agustus sampai Januari 2021. Nah, MDKA saya rasa teman-teman alumni Kentara udah banyak yang punya MDKA. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya, bisa dipasang stop loss atau dikawal dengan MA5-nya. Jadi kalau misalnya memang udah agak sangat menjauh dari MA5-nya, lebih baik di take profit aja untuk MDKA. Nah, target terdekatnya untuk di MDKA ini 1.800. Jadi kan 17.15 nih kemarin Jumat. Nah, target untuk MDKA terdekatnya itu ada di 1.800. Jadi buat teman-teman alumni Kentara bisa di hold, tapi benar-benar sangat dijaga stop lossnya untuk MDKA. Terus apalagi saham yang menarik untuk diperhatikan. Nah, kalau saya dengan kondisi seperti ini lebih baik buy on weakness. Nah, buy on weakness itu ada Sampurna. Jadi teman-teman bisa buy on weakness di area support terkuatnya itu ada di 16.625 untuk Sampurna. Jadi harga Jumat atau previousnya 16.85, teman-teman bisa buy on weakness, sedikit sabar untuk Sampurna di 16.25. Apalagi saham list kita tadi ada MDKA, ada Sampurna. Yang terakhir untuk sahamnya ada Pegas. Jadi Pegas buat teman-teman bisa buy on weakness di angka 1.200 karena pas juga untuk moving average 5 MA5-nya. Jadi ada di 1.200. Kalau misalnya teman-teman bisa pasang di 1.200 atau di 1.190 itu oke. Target terdekatnya untuk Pegas ada di 1.300. Dan kalau misalnya teman-teman nggak baca yang target konsensus yang saya kirim beberapa analis riset, itu ada yang di 1.400, bahkan ada yang di 1.700. Jadi secara risk and reward masih sangat oke untuk saham Pegas. Nah, kalau misalnya untuk fast trade, saham-saham untuk fast trade, teman-teman pada saat Jumat di alumni Kentara pasti masih ada yang punya friend. Lebih baik yang punya friend di sell on strength. Kalau misalnya buat teman-teman yang ingin berani masuk pada saat hari
hari Senin lebih baik 2% take profit, 2% melakukan stop loss kalau misalnya ingin melakukan trading cepat di frame, karena saham-saham seperti ini bisa dibilang sangat volatilitasnya sangat tinggi. Itu aja sih kalau misalnya dari saya. Jadi tadi yang pertama ada MDKA untuk swing trade, buy on weakness ada Sampurna sama Pegas, dan yang keempatnya untuk katakanlah fast trade teman-teman untuk copet dengan kawalan stop loss 2%, take profit 2%, itu ada friend. Nah, mungkin itu aja video dari saya. Dan buat teman-teman kalau misalnya memang bermanfaat, tolong bantu di-share ke teman-teman yang lain. Oke, buat teman-teman happy cuan untuk hari ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan keberkahan, kelancaran dalam kegiatan hari ini. Happy cuan.